Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Mutiara Cahyani, NIM 12304183029, Bahasa dan Sastra Arab 6A, akan menjelaskan tentang penelitian analisis wacana untuk memenuhi ujian akhir semester analisis wacana. Saya mengambil jurnal yang berjudul Analisis Wacana Media terhadap Pemberitaan Rencana Kebijakan Pajak E-commerce. Pertama, untuk melihat perspektif publik yang berkembang terkait dengan rencana kebijakan regulasi pajak e-commerce, kajian ini menggunakan metode analisis wacana dengan pendekatan konteks yang disampaikan media melalui substansi konten pemberitaannya. Dalam pemberitaan media daring, analisis wacana sulit untuk dinilai secara tepat mengingat adanya beberapa kelemahan, seperti minimnya standar penggunaan bahasa yang digunakan, kurangnya validitas data dan informasi yang diperoleh dari narasumber, serta kurangnya pemilihan media yang relevan. Nah, pada slide pembahasan ini ada tabel yang menunjukkan alamat siber media daring terbanyak mensitasi pajak e-commerce. Medianya ada beberapa, yaitu kontan.co.id, kompas.com, detik.com, okezone.com, metrotvnews.com, kumparan.com, katadata.co.id, liputan6.com, dan merdeka.com. Pada tabel 1 menjelaskan bahwa media daring kontan.co.id merupakan media yang paling banyak mensitasi pajak e-commerce. Setelah itu, media daring kompas.com, detik.com, okezone.com, dan metronews.com juga menjadi media daring yang paling banyak mensitasi pajak e-commerce ini. Di dalam materi pemberitaan yang mereka sampaikan, kelima media daring tersebut merupakan media nasional yang memiliki jaringan luas sampai ke tingkat daerah. Dilihat dari beberapa berita mengenai pajak e-commerce yang disampaikan media daring, dapat dilihat bahwa hampir semua media daring tersebut mendukung langkah pemerintah memberlakukan pajak bagi pelaku usaha e-commerce. Ada perbedaan pendapat dari beberapa berita yang termuat di kontan.co.id mengenai pajak e-commerce yang salah satunya menganggap aturan pajak e-commerce masih buntu, dan yang dari kalangan lain masyarakat justru merasa khawatir dengan pemberlakuan pajak bagi pelaku usaha e-commerce ini. Namun demikian, secara keseluruhan dari analisa berita yang disampaikan media daring kontan.co.id ini positif terhadap wacana pemberlakuan kebijakan pajak e-commerce. Sampai dengan akhir Agustus 2018, semua informasi terlihat informatif dan mendukung. Dilihat dari media daring yang berbeda, khususnya media daring detik.com, konten yang disampaikan media daring ini juga tidak jauh berbeda dengan apa yang disampaikan media daring kontan.co.id. Sementara itu, untuk media daring metronews.com, media daring ini juga memperlihatkan hal yang serupa dengan media daring lainnya. Rencana kebijakan pemerintah memberlakukan pajak e-commerce ditanggapi positif oleh media dengan penyampaian sejumlah berita yang terlihat informatif dan penuh rekomendasi dari narasumber yang dapat diandalkan. Pada kesimpulan yang dapat diperoleh melalui analisa wacana terkait rencana kebijakan pemerintah memberlakukan pajak e-commerce pada tahun 2018 memperlihatkan adanya dukungan publik kepada pemerintah. Dari analisa wacana yang disampaikan media daring sudah sangat jelas bahwa publik dan pemerintah tampaknya sudah siap untuk memberlakukan
kebijakan baru, yaitu pemberlakuan pajak e-commerce. Semua ini tentu didukung organisasi pelaku usaha, pemerintah, akademisi, maupun masyarakat yang menjadi mitra bersama untuk kepentingan pembangunan ekonomi bangsa itu sendiri. Sekian dari saya, apabila ada kurangnya, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.